langsung ke kode bawahnya nih. Nah, ini kalau kamu ini sangat sering kita pakai nanti ya. Nah, ini kode yang ini sangat sering kita pakai karena apa? Karena nanti kita bikin game ya. Bikin game kan nggak selamanya jalan terus gamenya. Kadang harus ada berhenti. Kayak kalian main Free Fire contohnya deh. Kalian di game Free Fire ada waktunya ya. Ada waktunya. Otomatis ya berhenti ya. Berhenti. Nah, ini kalau ini juga nih, ini kodenya jadi fungsinya kode ini adalah untuk memberhentikan program kita atau memberhentikan secara otomatis nih program kita nih yang ini nih. Nah, kalau biasanya kita hentikan pakai ini ya, tuh coba ya tombol merah ya. Nah, sekarang kita pakai kode untuk menghentikannya ya. Jadi nggak hanya bendera doang yang ada kodenya, ya kan? Bukan ketika bendera diklik doang yang ada kode, kode berhentikan juga ada. Tuh, biasanya kan kita berhentikan paksa ya pakai gini yang truk. Nah, kita juga bisa pakai kode. Pakai kode ini berhenti ya, berhenti. Coba deh, kita coba misalnya gini deh. Kita mau nih eh, si ini akan berjalan selama game ini dia akan berjalan apa namanya si kucing ini hanya akan berjalan selama 60 detik aja deh. Ini layar di ini nih hanya berjalan selama 60 detik aja gitu. Coba kita bikin variabel lagi namanya waktu ya. Kita kasih namanya waktu time deh, time gitu. Ini time ya. Ini kita yang si umur ini kita jangan di checklist biar time doang yang kelihatan. Nah, kita maunya ini gerak ya, gerak, gerak, gerak. Nah, ini juga gerak nih waktunya nih. Nah, kita pengen bikin waktu nih. Gimana caranya bikin waktu? Ya gampang. Seperti biasa, berarti coba kita pakai yang kode selamanya. Selamanya akan berjalan. Kode yang di dalamnya akan berjalan selamanya. Kita pengen gerak nih, sambil gerak. Geraknya ke posisi acak aja. Posisi acak dan juga variabelnya, variabel. Nah, kita juga atur waktunya nih, atur waktunya itu dari 0 dulu nih, dari nol. Terusnya ditambah satu nih, Karena ini MyFi variabel, kita mau ngatur apa waktu. Ya, gitu ya. Nah, kalau kita klik tuh, cepet ya. Tuh, cepet ya. Nah, itu bukan detik itu ya, bukan detik ya. Nah, kita pakai paksa. Nah, ini kita pakai paksa nih berarti nanti kita pakai kode. Nah, ini cepat ya, karena apa? Karena belum ada kita kode apa? Kode tunggu. Nah, jadi harus nunggu dulu biar nggak cepet-cepet. Tunggu 1 detik gitu. Baru deh dieksekusi lagi ke atasnya. Gitu ya. Nih kalau kita klik tuh ya 3, 4, 5. Nah, jadi gini bentuknya nih. Dia pergi dulu. Terusnya waktunya berubah dulu. Terusnya udah waktunya berubah, baru nih dia nunggu dulu 1 detik, gak ngapa-ngapain. Nah, baru diulang lagi ke kode selamanya, pergi lagi, ubah lagi. Gak ngapa-ngapain lagi selama 1 detik, gak ngapa-ngapain. Ke pause dulu sebentar. Nah, baru ngulang lagi, pergi lagi, ubah lagi itu ya. Jadi baca komputer dari bawah ke atas. Nah, ini ngulang nih. Kalau kayak gini ngulang nih. Tanda-tanda gini ya, dia berarti ngulang lagi ke atas, terusnya pergi lagi, ubah lagi, nggak ngapa-ngapain lagi, di pause dulu. Nah, gitu. Selama 1 detik. Ini kalau kita ubah nih, jadi 5 detik juga bisa. Jadi lama dia. Gitu. Coba kita klik. Tuh satu aja terus nih. Tuh, karena nih belum 5 detik. Begitu 5 detik baru 2. Ya kan kita maunya 1 detik ya. Nah, ini diganti 1 detik gitu ya. Kita giniin. Nah, ini kalau kalian diemin nih, ini bakal bisa sampai 60. Nih, kita kan hanya mau 60 detik doang. Coba kita diemin aja. Diemin. Pasti lebih bisa lewat lebih dari 60. Nah, dimin aja nih. Tuh, biarin tuh. Gak biasa ya. Pergi, terusnya ubah, terus ditunggu lagi. Ini kalian lihat-lihat aja dulu. Pasti lebih dari 60. Karena belum ada syaratnya ya. Belum kita bikin syarat ya. Coba deh. Kakak mau ngetes aja nih. Biar kalian tahu nih. Kita kan pengennya bikin ininya itu berjalan nih. Layarnya ini berjalan nih. Gamenya ini berjalan hanya cuma 60 detik doang kan. Nah, coba. Apakah 60 detik dia berhenti?
Tuh, enggak ya? No, 62. Nah, berarti nggak berhenti ya. Nah, barulah kita seperti apa? Karena kita tadi udah belajar apa? Syarat. Nah, kita udah belajar jika ya. Nah, jika time-nya sama dengan 60, ini seperti biasa operator time sama dengan 60. Ini kan 50 ya. Nah, kalian ganti aja. Jika time sama dengan 60, maka dia berhenti. Berhenti, coba berhenti di mana? Gitu. Coba kita klik deh. Itu dari 0 lagi ya, karena kalau dari paling atas di 0 ya. Seperti biasa komputer baca dari apa? Atas ke bawah gitu. Tuh dia tuh. Ini artinya juga geraknya 60 kali ya. Karena kan selama ada di program ini. Apakah benar nih berhenti 60? Kalian bisa ubah aja ya, nggak harus 60 di sininya ya. Kalian misalnya cuman 30 detik boleh, 20 detik boleh, serah kalian. Kalau kakak cuman mau buktiin, asli kelamaan juga sih ya, ininya naruh 60, ya tapi udah terlanjur lah ya. Oke, kayak gitu ya. No. Tuh ya kan, otomatis ya berhenti ya setelah 60 ya. Nah, gitu aja tuh. Nah, udah ya. Nah, otomatis berhenti 60 karena syaratnya terpenuhi ya. Jika time sama dengan 60, maka dia berhenti semua. Dari tadi kan tuh pas masih misalnya pas nih kita klik nih, itu satu. Jika time sama dengan 60, oh ini nggak benar. Nggak benar kan kata komputer, ya udah dilepas aja gitu, nggak dieksekusi kode yang berhentinya. Terusnya dieksekusi lagi pergi ke ubah tunggu. Nah, misalnya sekarang kodenya 16 lah ya. Nih, time-nya 16. Nah, jika time sama dengan 60, kan time-nya 16 bukan 60. Nah, berarti nggak dieksekusi kode berhenti. Nah, begitu 60, nah baru dieksekusi gitu ya. Nah, kalau nggak pakai syarat bisa nggak? Jadi gitu ya. Kalian kalau mau bikin game yang ada waktunya jadi kayak gini nih modelnya nih. Ya, gitu ya. Kalau misalnya kalian bikin game nih, misalnya game kalian cuma 120 detik atau 2 menit, ya pakai kode yang ada kayak gini nih. Jika ini terusnya di dalam kode yang selamanya ini dia waktunya ini bertambah, terusnya ada kode ini nih, tunggu 1 detik biar nggak cepet banget geraknya. Biar nggak gerak-geraknya cepet ya, karena ini bakal eksekusi terus gitu ya. Nah, ini bisa juga nggak usah pakai gini juga bisa sih tuh, cuman dia sekali sekali gerak doang. Yakin kakak? Ini kan pasti selamanya nih ya, selamanya ya. Biasanya kan kalau gak pakai gini selamanya ya. Nih coba deh. Tuh, samanya ya, namanya ya. Ya, samanya ya. Nah, kalau pakai kode ini, dia mentok di satu doang. Ini kan balik lagi ke nol nih, balik lagi ke nol nih. Ya udah, ya kan? Ya udah berhenti, ya udah nggak dieksekusi lagi karena udah kita suruh berhenti nih kode samanya. Jadi intinya adalah berhenti ini pasangannya sama kode yang ulang. Jadi berhenti ini pasangannya sama kode yang ulang. Harus ada di dalamnya kode ulang. Harus ada kode ulang yang ini, ulang pakai syarat yang tadi kakak bilang gitu ya. Nah, di sini juga nggak berhenti semua. Di sini ada yang namanya script ini, script lain seperti ini. Nah, ini maksudnya script ini apa? Jadi kode ini hanya berlangsung berhenti di script yang ini. Ini kan script ini. Script ini aja. Nah, kalau script lain apa nih? Nah, misalnya kamu punya script lagi misalnya mobil. Nah, dia bisa tuh script lain. Contohnya script yang ada di sini nih, misalnya scriptnya ada 2, bisa dia. Gitu ya. Gampang ya? Gampang. Jadi kode intinya kode ini untuk berhenti aja kok. Gampang. Kode ini untuk berhenti. Ya, berhenti apa yang kita mau nih. Misalnya kita maunya kode ini berhenti di semua semua program. Ya udah berhenti aja. Dia nggak bakal ngapa-ngapain. Kode walaupun kamu nulis bikin kode yang sepanjang banget, kalau udah ada kode ini, ya berhenti. Berhenti nih, berhenti semua. Kalau ini cuman kode yang ada di ini doang nih, script ini doang. Nah, kalau yang ini script lain di script ini tuh, script lain ya kan bisa dibaca ya. Nah, gitu aja ya, gampang ya. Ini kita buang ya, terusnya kita masuk yang selanjutnya.
Nah, kita langsung masuk ke kode nih, ada 3, ini bentuknya sama semua. Nggak sama sih, aslinya beda ya. Ini bentuknya kayak gini, ini bentuknya kayak gini, bentuknya kayak gini. Cuman ini kegunaannya sama. Ini fungsinya clone, untuk ngeklon. Apa clone? Jadi di sini kita bisa ngeduplikat nih. Tuh, bisa ada 2. Tadi kakak udah ngeklon ya. Ngeklon tuh. Jadi ada 2 ya, padahal splitnya 1. Nah, kita bisa ngeklon nih. Bisa ngeklon. Ini misalnya kakak ini lagi biar jadi 1 lagi ya, biar jadi 1 lagi kakak lihat itu. Nah, kita bisa ngeklon nih. Cara buat klonnya gimana nih biar jadi duplikat? Gini. Tuh. 1. Ya nggak kelihatan kalau kamu tarik ada 2. Kita tarik lagi ya cuma 2 ya. Kalau kita bikin lagi, klik lagi, nambah lagi nih kalau kita tarik. Atau di sini nih. Tuh ya, 3 ya. Buat lagi ada di sini tuh. Tuh ya. Ada 4 ya. Nah, di sini adalah kodenya sama bentuknya kayak kode apa? Kejadian ya. Tuh, kode sama kayak bentuk kejadian. Nah, ketika aku menang sebagai clone, biasanya apa nih kode di bawahnya yang dieksekusi? Ini kan kita memulai nih buat clone, terusnya memulai nih berarti nih, didengarkan nih. Nah, apa nih? Baru ada eksekusi kode yang di bawahnya, gitu ya. Nah, kalau kamu mau ngapus ya gampang, pakai kode ini. Pakai kode nih kalau kamu ngapus nih kan ada 4 berapa biji nih. Nah, kamu pakai kode ini aja nih. Nih, pakai kode ini, hapus clone. Tuh, hapus ya. Kamu misalnya mau ini nih, mau yang ini dihapus aja bisa nih pakai kode hapus clone ini ya. Tuh. Tuh ya, pakai hapus clone gitu aja ya. Gampang ya untuk clone ini ya. Nah, nggak ada kesulitan ya. Clone cuma duplikat spread kamu ya, spread kamu. Cuman dia nggak bisa duplikat kode. Nggak bisa duplikat kode. Jadi spread kamu ya cuma 1, cuman dia bentuknya banyak. Gitu ya. Gampang ya. Ya, gitu aja. Cuman bentuk doang yang duplikat. Kodenya mah tetap 1 aja. 1 spread doang. Kodenya cuma ada di 1 spread doang gitu ya. Gampang ya. Nah,